Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana fil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidis salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahim. Wal alin qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridhal futuhul faraju. Antal musyafa'u syafi'u syfa' lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul kurama, para alim wal ulama yang kami hormati, kami muliakan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, yang mana pada saat ini kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan dalam kajian sore hari ini tentu dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Mari kita sanjungkan qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, beliau baginda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafa'ah, pembimbing umat manusia beserta para ahli dan sahabatnya. Mari kita bersama-sama melantunkan dengan sanjungan as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Tundanya salam hormat sam'an wa ta'atan, ta'zim wal mahabbah, mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada seluruh kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususan khosah hadrati ghawthi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaillahi radhiyallahu ta'ala anhum. Dengan penuh harapan semoga para priantun-priantun, beliau-beliau yang kami sebut di atas tadi memberikan jangkungan doa restunya kepada kita semua, sehingga dalam kajian sore hari ini dan amal perbuatan ibadah kita, khususnya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, diiringi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta barokah karomah nadrah ghawthi hadha zaman wa irwanihi wa sairi awliyaillah radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga
mampu membuahkan manfaat, maslahah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Dengan penuh harapan semoga mampu memberikan peningkatan di segala bidang, meningkat di dalam keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar kembali fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi alhamdulillah kita masih diikut sertakan dalam kajian-kajian, khususnya renungan-renungan mengisi waktu di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam tausiah-tausiah yang sudah kita dengarkan bersama kemarin, yang sudah kita ikuti bersama. Dan alhamdulillah sore hari ini menjelang berbuka puasa ini kita isi dengan renungan mengenai daripada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tiada aku Allah menciptakan jin dan manusia terkecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu dengan adanya suatu dawuh perintah bahwa kita diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah, upaya apa, usaha yang harus kita tempuh dalam meraih suatu tujuan tersebut? Karena tujuan daripada kita diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, di sini mari kita bersama-sama sejenak merenungi bagaimana upaya dan cara usaha kita untuk meraih, menempuh ke suatu tujuan, walaupun berbagai macam rintangan, berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita. Akan tetapi kita tetap terfokuskan, tetap pada suatu garis atau dalam tujuan tersebut, yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena di dalam kehidupan kita, kehidupan di dunia ini meliputi di berbagai macam bidang, atau sebagai bentuk yu'ti kulladzi haqqin haqqah, terutama di bidang atau kesibukan kita yang di situ suatu kebutuhan yang harus kita penuhi bersama. Dalam kehidupan ini yang harus kita jalani, dan termasuk dengan adanya kehidupan amal perbuatan dunia ini, bagaimana kita untuk mengemasnya yang sehingga walaupun di situ terlihat amal perbuatan dunia, akan tetapi bisa membawa sebagai bekal kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Nah, tentu di sini ada suatu peran yang terutama, yaitu harus adanya ilmu yang harus kita kuasai.
Bagaimana upaya kita, cara kita, usaha kita di dalam kehidupan kita yang di situ merupakan amal perbuatan, amal dunia, akan tetapi bisa mampu dijadikan ladang atau lahan sebagai sarana atau sebagai perantara kita untuk menuju menjadikan suatu bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kita sama-sama pernah mendengar ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah ladang kita, atau dunia ini adalah sebagai ladang akhirat, bekal kita untuk menuju kehidupan kita di akhirat. Nah, di sini berarti harus disertainya dengan ilmu, supaya dalam kehidupan kita, walaupun di situ kita terlihat melakukan suatu amal perbuatan dunia, akan tetapi ketika kita mempunyai ilmu yang bisa mengarahkan sehingga amal perbuatan tersebut menjadi suatu ladang kita yang bisa dijadikan bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Sebagaimana dawuh kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Banyak sekali amal perbuatan dunia, banyak sekali terlihat amal perbuatan dunia, yatasawwaru bisurati a'malil akhirah, yatasawwaru bisurati a'malid dunya, yang ternyata amal perbuatan dunia di situ dijadikan oleh Allah menjadi amal perbuatan akhirat bihusnin niyah, sebab adanya suatu niat yang baik. Jadi ketika kita melakukan aktivitas kita, melakukan kesibukan kita keseharian, yang mohon maaf mungkin profesi kita sehari-harinya sebagai pedagang, petani, karyawan, atau driver, profesi kita sebagai pejabat, ataupun yang lain-lainnya, yang kesemuanya itu bisurati dunya, bisurati a'malid dunya, atau kesibukan kita disibukkan dengan, mohon maaf, sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya di rumah mungkin menyapu, memasak, atau mencuci piring. Itu adalah suatu amal-amal dunia, aktivitas dunia. Namun apabila amal perbuatan dunia di situ dikemasnya dengan suatu niat bihusnin niyah, dibungkus dengan niat yang baik, maka bayasiru min a'malil akhirah, oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal yang terlihat amal dunia ternyata dijadikan amal perbuatan akhirat.
Disinilah disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang akhirat. Walaupun kita habis waktu untuk aktivitas terlihat di situ, menjalankan amal perbuatan dunia, dihabiskan waktunya kegiatan-kegiatan aktivitas kita sehari-hari untuk memenuhi suatu kebutuhan kita di dunia sebagai bentuk kebutuhan jasmani. Akan tetapi ketika kita mampu mengemasnya dengan bihusnin niyah, maka amal perbuatan di situ tercatat sebagai amal perbuatan akhirat. Terlihat kita aktivitasnya mungkin mohon maaf menjadi driver, atau bahkan ibu rumah tangga yang sehariannya di rumah saja. Namun ketika semuanya itu hanya menjalankan tugas perintah, ikhlas tulus karena semata-mata hanya karena melaksanakan perintah Allah, yang dimaksud bi husnin niyah di situ adalah niat yang baik, tulus, maka justru terlihat amal dunia dijadikan amal akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, dalam kajian sore hari ini, marilah kita bersama-sama, tentu ada upaya untuk peningkatan-peningkatan di segala bidang yang kita iringi dengan amal perbuatan soleh, dengan kita iringi ditempuh dengan ubudiyah-ubudiyah yang lain, yang dengan harapan semoga amal perbuatan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta barokah karuman nadrah wa ziyadah zaman radhiyallahu taala anhu, sehingga dalam kajian ini mampu memberikan kemanfaatan sekali lagi, barokahan fid dini wa dunya wal akhirah. Dan cukup sekian kajian sore hari ini, kami ucapkan selamat berbuka puasa, dan segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghazal zaman radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.